Sebetulnya seberapa penting keintiman suami istri ini? Dan bagaimana cara membangun keintiman? Gitu. Terkadang kita menyediakan waktu gitu buat nonton, terus ya cerita tentang film-film apa yang terbaru. Komunikasi ya. Biasanya apapun yang ada di pikiran saya dia pun tahu. Saya utarakan. Saya jarang untuk menyembunyikan. Ini artinya keintiman itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat perlu untuk kehidupan kita ya dalam pernikahan. Banyak orang menikah bukan menikah dengan pribadi pasangannya, tetapi menikah apa yang pribadi itu miliki. Salam saudara sekalian, selamat bergabung kembali dalam acara Matcha Latte, Mother's Chat on Life and Theology. Bersama saya, Patricia. Episode kali ini berjudul Tak Kenal Maka Tak Sayang. Episode kali ini spesial karena kali ini kita sudah ditemani oleh dua pasang suami istri sebagai guest kita, pasangan Bapak Kris dan Ibu Deborah, dan pasangan Bapak Fritz dan Ibu Devina, juga Vikaris Erianto sebagai narasumber kita. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai keintiman suami istri. Biasanya ini banyak dikaitkan dengan hubungan seksual antara suami istri. Tapi sesungguhnya keintiman memiliki banyak dimensi. Yang sayangnya banyak orang tidak mengerti akan hal ini dan tidak mengusahakannya dalam kehidupan rumah tangga. Banyak pasangan suami istri yang memiliki hubungan yang hangat di awal pernikahannya. Namun semakin bertambah banyaknya kewajiban, misalnya tugas tanggung jawab di kantor atau juga bertambahnya anak, akibatnya hubungan jadi hambar. Suami istri lebih senang melakukan kegiatannya masing-masing daripada melakukan kegiatan bersama sebagai keluarga. Mungkin kita pernah mendengar juga ada orang yang berkata, pasangan saya berubah, dia sekarang dingin, tidak lagi sayang pada saya. Lalu akhirnya memutuskan untuk bercerai. Kita mungkin jarang ya mendengar orang tua kita atau bahkan kita sendiri juga jarang mengungkapkan perasaan sayang kita dalam kata-kata pada pasangan kita. Nah, sebetulnya seberapa penting keintiman suami istri ini? Dan bagaimana cara membangun keintiman? Kita akan membahasnya dalam episode kali ini. Kita akan mulai bincang-bincang dengan guest kita, Bapak Kris dan Ibu Deborah. Apakah selalu memiliki waktu ngobrol hanya berdua saja tanpa diganggu anak-anak? Memang kadang-kadang begitu sibuknya sampai lupa gitu untuk ngobrol. Tetapi di situ seringkali saya juga diingatkan untuk cari waktu khusus gitu untuk ngobrol berdua bersama istri. Kapan? Ya biasanya malam ya. Biasanya malam. Setelah anak-anak tidur. Mungkin bisa dijawab juga dari pasangan Bapak Fritz dan Ibu Devina. Ya, kita juga punya waktu khusus untuk berdiskusinya. Biasanya kalau Pak Kris itu malam, kalau kami itu subuh. Ya, sekitar mungkin jam 4 sebelum saya ke kantor. Karena kalau malam biasanya sudah begitu lelah pulang kerja dan biasanya udah nggak pengen banyak pembicaraan, apalagi hal-hal yang berat yang harus didiskusikan. Dan biasanya juga istri saya juga pagi-pagi itu dia sudah bangun gitu, dan itu waktu yang paling baik karena pada saat itu pun anak-anak masih tidur dan waktu terbaik buat kami juga karena kita baru bangun tidur, jadi biasanya masih fresh gitu. Nah, kalau soal isi pembicaraannya nih, tadi Pak Kris dan Ibu Deborah bisa bisa sharing nih, pada pasangan sering nggak memuji pasangan atau bilang aku sayang kamu begitu? Waduh, kayaknya gimana? Ya kalau memuji jarang gitu ya. Saya tipe orang yang jarang memuji soalnya. Ya. Tapi kalau isi pembicaraannya ya macam-macam ya, seputar masalah anak-anak, masalah pekerjaan, pelayanan gitu. Terkadang secara khusus juga bahas ya firman Tuhan itu sendiri gitu ya. Ya kami ngobrol ya seputar anak, sebenarnya hal-hal penting yang harus didiskusikan atau mungkin cuma kayak cerita-cerita biasa hari ini yang dihadapin apa gitu, ngapain aja gitu aja sih. Dan biasanya si Kris juga cerita tentang kerjaannya atau tentang hal-hal yang lagi dia pikirkan gitu. Itu sih. Bagaimana dengan Bapak Fritz dan Ibu Devina? Kalau dari kami juga berbagai macam hal yang kami diskusikan. Pembicaraan mengenai anak-anak, mengenai pekerjaan, mengenai apa yang dialami Devina juga mungkin sehari sebelumnya gitu. Dan
dan juga di dalam pelayanan banyak hal yang kami diskusikan. Kalau anak-anak itu biasanya kami suka lihat progresnya begini, tantangannya itu apa. Devina ini lebih memperhatikan anak-anak dibanding saya ya. Jadi dia suka bilang, oh Sofia itu hari ini begini, kenapa ya? Dia suka memikirkan itu gitu, dan kadang-kadang itu menjadi hal diskusi kami gitu. Kalau di dalam pekerjaan tidak terlalu banyak yang saya juga diskusikan, karena biasanya buat saya itu kalau di rumah itu buat keluarga, buat lebih hal yang kita ngerti bareng-bareng gitu. Kalau dalam pelayanan kan kita bergereja bersama gitu, pelayanan bersama. Soal usaha-usaha untuk membangun keintiman ini ya, misalnya dengan memberikan apa yang disukai pasangan gitu. Dari Pak Kris dan Ibu Deborah, apa saling tahu kesukaan pasangan masing-masing? Misalnya suka makanan apa, hobinya apa, dan gimana berusaha menyediakan itu? Ya, kalau saya sendiri gampang ya Deborah. Nggak jauh-jauh ya dari coklat, tas. Masa? Ada hobinya aja. Sekali doang lah, sekali seumur hidup. Kalau memberi secara khusus kayaknya apa yang dia suka ya nggak dalam momen khusus kasih sesuatu yang khusus gitu. Kayak kadang-kadang saya mau kasih ya kasih gitu ya. Tapi kadang-kadang ya ada sesuatu bukan yang dia suka sih yang mungkin satu jadi pengalaman baru buat kita, misalnya ajak makan atau ajak minum di mana gitu. Biar bisa lebih banyak ngobrol juga. Kalau yang disukai si Krisi mungkin ini ya, rumah bersih ya. Pokoknya semua tuh udah dalam keadaan rapi. Nah, itu mungkin yang bikin dia suka juga gitu. Terkadang kita menyediakan waktu gitu buat nonton, terus ya cerita apa tentang film-film apa yang terbaru. Gimana, bener nggak Pak Kris? 60%. Gimana dengan Bapak Kris dan Ibu Devina? Kalau dari makanan gitu, kita biasanya hampir sama-sama ya. Cuma dia itu memang ada satu hal yang dia sukai banget, itu makan makanan pedas. Dan kadang-kadang bikin saya juga bingung. Kalau soal hal-hal yang favorit itu, Devina ini dia senang dengan yang berhubungan dengan arts. Sebelum nikah itu nggak nunjukin bahwa dia itu suka memasak. Wis. Maksudnya karena kan lumayan dominan di dapur dan dia lumayan enjoy itu sampai waktu dia baking cake dia bisa mengulang resep yang sama karena ngambil hasil untuk 4 kali dalam satu hari dan diulang lagi the next day. Jadi saya memfasilitasinya ya dengan mencuci piring. Ya, maksudnya dia sepertinya menganggap itu sebagai sebuah eksperimen. Ya udah cuci piring lah. Karena kayaknya dia lumayan enjoy dan berusaha mencari sampai apa ya namanya? Perfection. Sampai berhasil itu kuenya gitu. Mungkin dari selain yang contoh-contoh di atas, ada lagi usaha-usaha lainnya untuk membangun keintiman? Ya, mungkin itu komunikasi ya. Biasanya apapun yang ada di pikiran saya, dia pun tahu. Saya utarakan, saya jarang untuk menyembunyikan. Tapi memang ada beberapa hal yang saya tahu dia itu tidak bisa dibawa ke dalam diskusi yang terlalu dalam. Misalkan mengenai rencana ke depan atau membahas sesuatu yang jangka panjang. Biasanya Devina jadi berpikir terlalu dalam gitu. Jadi kalau mengenai hal-hal yang jangka panjang biasanya harus diselektif apa yang bisa didiskusikan. Tapi kalau dari hal-hal yang lain kayaknya segala hal yang saya lakukan hari demi hari pun dia tak saya kasih tahu dia, tapi ya dia juga nggak demand juga untuk minta tahu gitu. Dan biasanya juga ya tidak ada yang dirahasiakan ya. Maksudnya seperti handphone saya pun gitu, dia bisa tahu pinnya semuanya ya. Kita ya apa adanya gitu. Jadi tidak ada rahasia begitu ya. Gimana dengan Bapak Kris dan Ibu Deborah? Mungkin bisa sharing? Nggak ada yang spesial kali. Yang penting lebih ada waktu buat ngobrol gitu. Usaha lain yang saya coba juga mungkin kayak retret keluarga gitu ya. Itu juga membangun keintiman bukan cuma buat suami istri juga, tapi buat anak-anak juga gitu, sharing firman Tuhan juga gitu. Itu kadang-kadang tergantung apa kondisinya atau situasinya gitu. Jadi kita mencoba hal yang baru yang bisa bikin lebih dekat gitu ya. Gitu, atau mungkin hiking bareng juga kadang-kadang. Ya, yang penting bisa ini aja sih ya, bisa lebih banyak ngobrol gitu dengan suasana hati yang lebih rileks gitu. Setelah kita tadi dengar sharing dari kedua guest pasangan kita beralih ke Vikaris Eri. Mungkin bisa dijelaskan tentang mengapa kita perlu mengusahakan keintiman? Karena dari Alkitab sendiri mengatakan di Kejadian 2 ayat 24, saya bacakan ya. Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Firman Tuhan itu adalah landasan yang paling kita butuhkan dalam kehidupan kita ya.
Jadi di sini saja sudah dikatakan bahwa kita perlu menjadi satu daging, dan tentu ini artinya keintiman itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat perlu untuk kehidupan kita ya dalam pernikahan. Ketika dikatakan menjadi satu daging, itu bukan artinya hanya sekedar hubungan seksual saja, bukan hubungan fisik saja, tapi ini lebih daripada itu, kesatuan di dalam berbagai aspek kehidupan kita antara suami dan istri. Memang di zaman Musa ya, di zaman raja-raja dulu, wanita itu didandani dengan begitu cantiknya, dengan perhiasan, dengan kosmetik yang bahkan melebihi kenormalan ya dikatakan. Dan bahkan dia nggak mengerjakan pekerjaan rumah, tidak cuci baju. Itu hanya khusus untuk melayani suami, yaitu raja gitu ya. Dan tentu itu di luar daripada Alkitab ya. Itu bukanlah keintiman yang sejati. Keintiman ini begitu pentingnya. Bahkan di zaman Musa sendiri, di kitab Ulangan dikatakan kalau ada yang baru menikah, itu 1 tahun nggak boleh ikut perang. Bahkan nggak dibebankan tugas, itu selama 1 tahun. Ini artinya bahwa keintiman suami istri itu penting sekali. Apalagi mereka yang baru menikah. Nah, tadi kita sudah dengar tentang dasar Alkitab dari pentingnya keintiman ini. Mungkin ada banyak pasangan suami istri yang sebetulnya ingin membangun keintiman ini, tapi mereka merasa sulit. Pak Eri bisa menjelaskan apa faktor-faktor yang menghambat suami istri membangun keintiman? Ya, biasanya yang menghambat keintiman antar pasangan itu adalah karena mereka takut akan keintiman itu sendiri. Dan selain itu ada gap yang tidak dijembatani. Jadi dibiarkan gap itu tetap ada dan tidak diselesaikan, dan akhirnya membuat pasangan suami istri ini akhirnya menjadi hambar relasinya. Selain itu juga mereka tidak memanfaatkan dimensi-dimensi keintiman. Oke, tadi poin pertama adalah takut pada keintiman. Bisa dijelaskan lebih lanjut tentang poin ini? Sebagian besar suami istri itu punya bakat antisosial, berusaha menceraikan manusia dengan sesamanya, bahkan membangun gap yang memisahkan antara suami dengan istri. Kalau ada pertengkaran antara suami dan istri, suami urusan suami sendiri, istri urusan istri sendiri gitu ya. Sehingga ini masing-masing bekerja sendiri-sendiri gitu ya. Jadi gap itu tidak terselesaikan dan akhirnya tetap ada. Dan kalaupun mereka berkomunikasi secara simbolis dan artificial. Oh iya. Ya. Itu maksudnya bagaimana ya? Simbolik dan artificial. Secara simbolis itu maksudnya seperti mereka pergi ke gereja sama-sama, mereka pergi ke restoran makan keluarga bersama-sama, atau bahkan mereka berekreasi bersama-sama. Itu sekedar simbolis, dan maksudnya nggak lebih daripada itu gitu ya. Dengan bersama-sama itu berpikir bahwa itu sudah mencapai kesatuan, padahal itu bukan ya. Itu bukan kesatuan yang sejati ya. Sekedar keintiman itu sekedar jadinya hanya simbolis saja. Secara artifisial itu karena mereka berbicara sesuatu itu biasanya di luar dari pribadi mereka sendiri. Jadi selalu membicarakan objek ya, yang di luar dari mereka. Saudara bisa menikah puluhan tahun, dan di dalam komunikasi dalam keluarga yang biasa dibicarakan lebih ke arah yang bahkan di luar pribadi saudara sendiri. Dan saudara bisa melakukan itu berpuluh-puluh tahun tanpa saudara mengenal satu dengan yang lainnya. Saudara bisa bicara mengenai anak, saudara bisa bicara mengenai pekerjaan, saudara bisa bicara mengenai ibu ketika bersama dengan anak di rumah gitu ya. Segala sesuatu saudara bisa bicarakan. Bagaimana nanti anak ini yang pertama ini akan kuliah dan selanjutnya gitu. Bagaimana nanti masalah pensiun kita gitu ya. Semua bisa dibicarakan. Tapi itu semua di luar daripada pribadi suami dan istri itu sendiri. Tetapi sebenarnya tidak mengkomunikasikan mereka sendiri antara suami dan istri. Baik, tadi Vikaris Eri sudah menjelaskan tentang fenomena takut pada keintiman ini. Dari para pasangan guest kita, apakah pernah mengalami ketakutan pada keintiman ini? Harus diakui ya, ada hal-hal yang seringkali kita juga nggak ceritakan kepada pasangan gitu ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang kita simpan gitu juga ya. Ada mungkin tentang diri kita gitu ya, atau mungkin permasalahan lain mungkin di kantor, atau permasalahan keluarga pribadi gitu ya. Misalnya di dalam keluarga, masalah keluarga saya yang saya secara khusus tidak ceritakan gitu karena ada satu ketakutan gitu juga ya. Ya entah ada hal-hal yang mungkin nggak layak diceritain, atau malu, atau ada rasa takut, itu pasti ada sih. Kalau dalam ketakutan dalam keintiman itu juga saya lihat gitu, kayak membuka diri. Mungkin buat saya ya, maksudnya untuk membuka apa pengalaman saya atau apa ketakutan dalam diri saya gitu. Seperti tadi yang saya dengar dari Pak Eri itu lebih kayak membuka jati diri ketika membicarakan mengenai keintiman daripada membicarakan orang lain, dan itu saya lihat juga lebih jarang untuk didiskusikan. Yang saya lihat selama 10 tahun perhubungan pernikahan kami itu ada waktu-waktu di mana
kami mulai menganalisa dan membuka diri. Lebih kayak mengapa saya menghadapi situasi demikian itu dengan cara yang begini. Dan kami mulai mendiskusikan mengenai, oh mungkin ini cara saya melihat di belakang saya atau pengalaman saya. Dan dari situ kita kadang-kadang mencari rekonsiliasi ya, maksudnya kayak melihat apakah sebaiknya ke depannya. Dan terutama ketika menggali firman Tuhan juga. Ya kita tahu gitu, firman Tuhan itu sering mengkoreksi diri. Ada beberapa hal ketika dikoreksi itu kita merasa reluctant untuk menerima itu. Dan itu yang kami suka diskusikan itu, kami melihat bahwa itu ketika berusaha menelanjangi diri kami gitu. Dan itu dengan waktu kami suka bicara itu gitu. Tapi ya itu butuh waktu ya, karena nggak selalu ke arah situ gitu untuk membangun keintiman dengan membuka diri gitu. Saya sendiri bukan orang yang gampang untuk berbicara gitu. Jadi kita lumayan terbuka untuk masalah sehari-hari, tapi mungkin untuk masalah pribadi yang kita sendiri juga kadang nggak di bawah sadar gitu ya. Baru setelah ngobrol yang benar-benar kayak ngobrol itu, baru mungkin kita ngerasa oh iya ya sebenarnya selama ini kita nggak juga terbuka sama diri sendiri juga gitu loh. Jadi ya pasti ada sih yang kayak gitunya gitu. Cuman kita sendiri kadang-kadang nggak berusaha mikirin sampai sananya gitu. Cuman pas ketika kita ya lagi ngobrol masalah yang berhubungan ke sana lah, mungkin jadi kita juga pun sadar bahwa ada ketakutan itu yang kita sembunyikan dari pasangan. Ya, gitu. Dan pasangan jadi seperti cermin ya. Iya. Ketika mendiskusikan baru terlihat gitu. Iyalah. Mungkin sebenarnya kita semua pada dasarnya ada ketakutan pada keintiman ini, cuma kita jarang sekali untuk sadar bahwa ada hal ini. Vikaris Eri bisa menjelaskan apa penyebabnya orang ada ketakutan terhadap keintiman ini? Pertama, karena alasan pernikahan yang tidak sehat. Banyak orang menikah bukan menikah dengan pribadi pasangannya, tetapi menikah apa yang pribadi itu miliki. Misalkan menikah karena uangnya, karena kekayaan, atau karena kepandaian, atau karena kecantikan. Atau mungkin juga menikah karena politik, itu bisa juga gitu ya, seperti yang tokoh-tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama juga menikah karena politik, bukan karena pribadinya. Ini yang pertama. Kedua, konsep tentang pernikahan yang salah. Banyak orang berpikir pernikahan adalah tujuan dari kehidupan, di mana setelah sekolah terus kuliah, setelah kuliah lalu bertemu dengan pasangan, menikah dengan dia, lalu melahirkan anak, lalu mereka mengumpulkan harta lalu menjadi tua gitu ya. Tujuan hidup seperti itu. Sehingga masalah itu berkisar di daerah sini saja dan keintiman tidak akan terjadi. Tetapi kita bisa mempelajari dari Tuhan kita sendiri ya. Untuk menjalin keintiman yang sejati, Allah Bapa mengutus Allah Anak, membukakan dirinya, merelakan dirinya ya karena kasih ya. Dan ketika membukakan dirinya akan kasih, dia rentan mendapatkan penolakan, rentan akan segala sesuatu. Dan kita bisa belajar keintiman sejati itu daripada Allah Tritunggal itu sendiri. Jadi doktrin itu bukan hanya sekedar intelektual, tapi benar-benar kita hidupi. Keintiman yang sejati tidak akan pernah terjadi kalau seseorang itu tidak membukakan dirinya tanpa mengorbankan hak-hak pribadi. Nggak heran orang cenderung untuk menghindari keintiman. Ketiga, pengalaman-pengalaman masa kecil. Misalnya seseorang anak ketika dia menaati orang tuanya gitu ya, sebagai upahnya maka dia baru diberikan kasih atau hadiah. Ini kan anak dimanipulasi oleh orang tuanya. Sehingga ketika anak ini besar, dia akan menolak hal ini gitu ya, takut dimanipulasi. Sehingga dia menjauhkan diri dari keintiman itu. Kemudian anak yang dibesarkan tanpa keterlibatan emosional. Sehingga dia tidak belajar bagaimana caranya untuk mengkomunikasikan emosinya. Akhirnya emosi bekerja secara instingtif. Ketika dia hidup berkeluarga, kalau dia lagi perlu nih berhubungan seks gitu, dia akan baik-baik dengan pasangannya. Tapi ketika dia nggak perlu gitu ya, dia begitu dinginnya dengan pasangannya. Kemudian anak yang dibesarkan di dalam keluarga yang orang tuanya misalkan otoriter dan perfeksionis. Maka ketika anak ini besar, dia akan takut melakukan kesalahan sehingga dia tidak mau membukakan dirinya. Dia lebih baik dia berpikir lebih baik nggak usah cerita apa-apa daripada nanti saya disalahkan. Jadi dia tutupin semua di dalam. Lebih baik nggak usah buka diri daripada ditolak, dicela dan sebagainya. Berarti tadi dari sebab-sebab yang Vikaris Eri jelaskan ternyata cukup banyak ya yang mungkin pernah mendengar dari orang lain atau juga kita sendiri mungkin mengalaminya, misalnya takut dimanipulasi atau malah kita sendiri yang sebetulnya suka memanipulasi orang begitu ya. Bisa jelaskan poin yang kedua tadi soal gap yang tidak dijembatani. Ini maksudnya bagaimana ya? Dua orang yang menikah, mereka punya banyak perbedaan yang besar dan yang mereka perlu selesaikan dengan serius. Tapi juga di sisi yang lain perbedaan-perbedaan yang kecil walaupun mungkin menjengkelkan, tapi mereka menganggap itu lebih sepele. Berpikir bahwa itu nggak perlu diatasi dengan sungguh-sungguh.
Tetapi banyak perbedaan antara suami dan istri yang bersumber dari perbedaan yang kecil itu. Bisa yang kecil jadi besar, bisa karena yang kecil itu banyak gitu ya, akhirnya menjadi besar gitu. Jadi permasalahan yang baru lagi gitu. Itu bisa sangat terjadi. Misalkan kebiasaan tidak minta maaf. Jadi ada orang yang nggak biasa untuk minta maaf gitu ya. Atau kebiasaan tidak menyelesaikan pekerjaan, menunda-menunda pekerjaan. Atau bahkan kebiasaan tidak menggosok gigi dan sebagainya. Jadi perbedaan-perbedaan kecil yang tidak dijembatani itu bisa ya menyebabkan hubungan suami istri menjadi hambar? Iya dong. Menentukan mana yang serius, mana yang enggak, itu masing-masing orang beda-beda. Mana yang perbedaan kecil, mana perbedaan besar, itu tiap-tiap orang berbeda-beda. Ada perbedaan-perbedaan yang enggak terselesaikan. Walaupun enggak harus sama, tapi perlu didiskusikan. Misalkan cara belanja, cara berlibur, kan berbeda-beda ya masing-masing orang. Gap ini akhirnya membuat suami dan istri itu lebih prefer untuk masing-masing yang melakukan kegiatannya masing-masing dan membuat hubungan menjadi hambar. Tadi Vikaris Eri menyebutkan tentang dimensi-dimensi keintiman. Bisa dijelaskan apa saja dimensi-dimensi keintiman ini? Dimensi-dimensi keintiman itu ada keintiman seksual, ada keintiman intelektual, lalu ada keintiman estetik, lalu ada keintiman kreativitas, lalu ada keintiman dalam krisis. Wah, cukup banyak ya ternyata dimensi keintiman ini. Vikaris Eri bisa menjelaskan satu persatu? Ini sebenarnya dari istilah ini sendiri kita bisa kira-kira mengerti ya. Keintiman seksual ya berarti ya keintiman yang berrelasi dengan seksual. Manusia adalah makhluk seksual, tetapi seringkali laki-laki menggunakan ini dengan cara yang salah. Wanita hanya jadi sekedar pemuas nafsu seksual saja gitu ya. Dan ini terjadi misalkan di raja-raja zaman dulu bagaimana memperlakukan permaisurinya dan selirnya begitu ya. Di dalam keintiman seksual ini masing-masing pasangan itu harus memikirkan bagaimana yang seperti Alkitab katakan memberi lebih baik daripada menerima. Seringkali pasangan itu menuntut gitu ya. Ini saya lagi mau berhubungan loh, puaskan saya dong begitu ya. Wah itu cara-cara sangat salah sekali dan tidak alkitabiah. Tapi yang terbaik adalah memberi kepada pasangan. Bukan menuntut gitu ya, tetapi memberi. Kalau seks itu tidak menghasilkan keintiman, maka itu adalah skandal. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita nggak boleh mengabaikan hal ini, keintiman seksual ini. Saya bacakan dari 1 Korintus 7 ayat 2. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Ini artinya kan memberi kan, bukannya menuntut gitu ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak boleh mengabaikan keintiman seksual ini, tetapi kita perlu memanfaatkannya semaksimal mungkin supaya keintiman itu tercapai di dalam Tuhan. Kemudian keintiman intelektual, karena sebagaimana firman Tuhan katakan kita harus sehati dan sepikir. Tapi kan kenyataannya suami dan istri itu punya perbedaan yang sangat mencolok ya, karena mereka dibesarkan dari lingkungan keluarga yang berbeda-beda, apa yang mereka hadapi sehari-hari juga berbeda-beda, cara berpikir juga berbeda. Kita perlu melatih dan mengembangkan keintiman intelektual ini. Bagaimana caranya? Kita bisa membagikan ide-ide yang kita temukan tadi di pekerjaan, entah di kehidupan rumah tangga, atau kita mempelajari atau mengeksplor ide-ide yang baru. Dengan begini keintiman intelektual akan terbangun. Dan ini berbeda dengan gosip yang orang menikmati ya, orang begitu senang sekali bergosip dan menceritakan keburukan-keburukan orang lain gitu. Jadi daripada waktunya digunakan untuk itu, sebaiknya saudara memperdalam pokok-pokok pembicaraan saudara terhadap pasangan yang membangun. Berikut keintiman estetik, yaitu keintiman atas hal-hal yang indah yang Tuhan ciptakan. Misalkan kami ini baru belakangan ini beli akuarium. Lalu Vera itu suka seni, jadi dia susun batu itu, dia tanemin rumputnya itu gitu ya. Dan kalau nggak ada seni ya pasti akan jadi jelek sekali gitu ya. Dan Vera sangat mahir di dalam hal itu. Dan saya juga punya pengetahuan mengenai bagaimana untuk mengisi akuarium itu dengan ikan gitu ya. Jadi ini ada intiman gitu ya. Bukan hanya itu saja, kami juga mengajak anak-anak gitu ya untuk nih lihat akuariumnya begitu indahnya, binatangnya. Kami mengajarkan juga mengenai hidup dan mati gitu ya. Dan itu bisa terjalin di dalam keluarga dengan hal yang seperti ini. Jadi dengan hal ini kita bisa bersama-sama dengan pasangan atau bahkan pun dengan keluarga untuk menikmati keindahan yang Tuhan telah berikan, yang Tuhan telah ciptakan, dan kita membangun itu di dalam keluarga, dan ini akan membangun keintiman kita. Berikut adalah keintiman kreativitas. Biasanya kita itu kreatif untuk misalkan bagaimana untuk mencari posisi jabatan di dalam pekerjaan lebih tinggi atau mendapatkan penghasilan gaji lebih besar. Bagaimana kita bisa kreatif.
Atau istri berkreatif bagaimana untuk bisa mendapat uang saku lebih besar dari suami gitu. Itu begitu kreatif. Tapi itu adalah kreatif yang negatif. Nah, yang saya maksudkan di sini adalah keintiman kreativitas adalah sesuatu yang positif. Kita berkreatif bukan untuk diri kita sendiri. Kreativitas adalah anugerah Allah yang menciptakan manusia sebagai peta dan teladannya. Misalkan Vera dia berusaha coba cari di YouTube ya bagaimana untuk membuat mie gitu ya. Lalu dia coba pakai alat-alatnya, dia bikin mie itu dari tepung gitu ya. Lalu coba kasih saya makan dan saya terkejut gitu ya. Loh, kok bisa gitu? Mie ini begitu enaknya, begitu segarnya, begitu freshnya gitu ya. Ini karena Vera berusaha untuk kreatif gitu ya. Dan ini baik gitu ya, membangun keintiman. Dan lewat mie yang dia buat ini, komunikasi kami bisa jadi lebih panjang, lebih dalam lagi gitu ya. Jadi ada keintiman yang bisa dibangun lewat hal ini. Dan yang terakhir adalah keintiman dalam krisis. Orang yang di dalam Kristus adalah orang yang paling berbahagia. Karena mereka mendapatkan keamanan, ketenangan, dan kedamaian yang sejati daripada Tuhan. Walaupun kematian mungkin itu menghantui mereka. Serius. Firman Tuhan katakan, segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Bahkan, maut yang merupakan musuh terakhir kita, itu kematian, musuh terakhir kita pun telah dikalahkan oleh Dia. Jadi, di masa-masa krisis ini Tuhan pakai untuk membangun keintiman antara suami dan istri, bukan untuk saling menyalahkan. Kita sudah dengar penjelasan panjang lebar dari Vikaris Eri. Dari pasangan Bapak Fritz dan Ibu Devi bisa memberi contoh dari pengalaman pribadinya bagaimana mengembangkan keintiman intelektual. Kan Pak Fritz nih pendidikannya cukup tinggi. Gimana tuh mengembangkannya bersama istri? Ya baik sekali ya, maksudnya kayak hari ini kami juga, buat saya belajar gitu untuk mengerti apa sih definisi keintiman intelektual. Dan ini yang juga jarang saya pikirkan. Tapi tadi waktu Pak Eri menyampaikan mengenai definisi mengenai keintiman di dalam intelektual, ya itu yang harus saya kembangkan. Ya, misalkan saya terpikir bagaimana ketika mendiskusikan pekerjaan juga itu baik itu untuk bagaimana menjelaskan kepada Devina, atau mungkin juga dari diskusi yang ada juga akan menimbulkan mungkin ada hal-hal yang belum saya terpikirkan sebelumnya gitu, dan mungkin juga membuat Devina lebih terlibat di dalam apa yang di dalam pemikiran saya, dan itu adalah dalam keseharian saya, dan itu akan membuat kami ada topik lain yang akan yang bisa kami diskusikan. Ya mungkin di waktu sebelumnya jarang sekali untuk saya untuk mendiskusikan itu. Karena saya tidak mau membuat Devina pusing dengan pekerjaan saya. Tapi ya di satu sisi juga Takut pada keintiman. takut pada keintiman, betul sekali Pak. Ya tapi itu baik sekali juga gitu, dimana salah satu gitu cara menyampaikan juga secara intelektual itu menyampaikan kepada kau yang belum mengerti, dan mungkin juga melihat bagaimana dia merespon di dalam dalam pekerjaannya itu ya, mungkin ya, dalam hal yang intelektual itu gitu. Tapi ya itu emang salah satu kendala yang mungkin buat kami harus kami pelajari dan kami mulai, karena ya ada perbedaan yang mencolok gitu. Dari background saya secara teknikal, sedangkan Devina itu accounting, finance, jadinya dari dua dunia yang berbeda. Itu jangankan beda bidang gitu ya. Kan ada orang yang misalnya satu S3, satu nggak lulus S1 gitu ya. Itu kan beda juga cara bicaranya. Dan misalkan sama-sama S3 pun itu nggak menjamin juga sih memang apa keintiman intelektual ini dapat terjalin dengan baik ya. Memang. Iya, betul sekali itu. Ya seringkali juga mungkin karena pendidikan tinggi kadang seringkali kita melihat bahwa mungkin juga susah untuk dimengerti gitu ketika berbicara dengan bahasa yang terlalu teknikal. Tapi itu adalah sebenarnya suatu tantangan yang harus tidak menjadi suatu barrier ya untuk lebih intim di dalam intelektual ini gitu. Dan juga ya dalam hal saya juga mulai belajar untuk mengerti gitu secara intelektual dia itu dari background dia, dan itu yang buat saya itu menjadi suatu tantangan. Pengalaman saya pertama kali datang ke Jepang ini ke Perry Tokyo, dan saya join OSG-nya Vikaris Vera. Jadi saya dimulai membaca satu buku Knowing God. Jadi saya banyak hal yang jujur saya nggak ngerti sama sekali sih. Jadi waktu itu salah satu bahan pembicaraan dengan suami itu saya minta dia jelasin secara detail dan maksudnya sambil berdiskusi gitu, karena ketika membaca sendiri sangat bingung, dan akhirnya ya pelan walaupun awalnya dia bilang ya udah baca dulu sendiri, nggak bisa dijelasin secara detail, tapi ya tetap akhirnya ada garis tengah di mana dia berusaha menjelaskan dan saya juga berusaha membaca juga sendiri gitu. Jadi ya mungkin itu
pengalaman keintiman intelektual yang mungkin saya bisa bagikan. Nah, mungkin kita bisa dapat contoh lain dari pasangan Bapak Kris dan Ibu Deborah tentang keintiman kreativitas. Dulu Pak Kris juga sempat menjadi seksi acara di acara VBS di gereja kita. Mungkin dengan ide-ide kreatifnya, apa yang bisa dikembangkan dalam mengembangkan keintiman bersama pasangan? Iya, kalau saya pribadi ya, ini saya menjawab nggak secara spesifik di VBS, tapi banyak hal gitu ya. Saya juga berkomunikasi sama Deborah dalam masalah pelayanan, nggak cuma di big event seperti VBS, tapi minggu-minggu kalau saya ngajar gitu. Saya sering kali kalau mentok masalah aktivitas untuk sekolah minggu, biasanya saya juga minta Deborah kira-kira seperti apa gitu ya aktivitasnya, terutama di dalam mengerjakan itu juga ya, mempersiapkan bahan aktivitas seperti menggunting segala macam, karena saya sendiri banyak keterampilan yang kayaknya kurang di dalam hal seperti itu. Sebenarnya itu juga bisa dimulai dari aktivitas sehari-hari. Biasanya saya coba hal-hal yang nggak pernah kita coba gitu. Mungkin makan di mana gitu, ataupun saya biasanya ada bisnis trip gitu ya. Saya coba beliin entah souvenir kah yang dia suka, kayak saya ingat dulu dia suka tas atau gelang-gelang, itu saya pernah pergi. Terus saya tawarin, mau nggak gelang-gelang seperti ini gitu ya. Dan ya mungkin dengan hal itu ya, dan juga yang lainnya ya pergi ke tempat yang nggak pernah kita pergi supaya dia juga senang gitu. Tapi kadang-kadang saya juga komunikasikan gitu sama dia, kamu seneng nggak pergi ke tempat seperti ini gitu. Ya seperti itu untuk lebih meningkatkan keintiman itu gitu. Kalau dari Deborah gimana? Nah itu udah dijawab semua Pak. Kalau yang paling besar sih biasanya masalah makanan gitu. Misalkan dia ini kalau merasa makanan gitu dia lebih bagus gitu. Jadi ketika saya masak, saya nggak percaya diri dengan apa yang saya masak gitu, dan biasanya saya bilang tolong ini dikoreksi dulu supaya masakannya lebih enak. Itu biasanya kalau yang di rumah, dan kalau pelayanan di gereja juga biasanya kita juga sharing sih. Kalau si Kris ini dia lebih ekspresif gitu dibandingkan dengan saya, dan saya bisa belajar dari dia gitu bagaimana cara menyampaikan waktu memberitakan firman Tuhan di sekolah minggu. Dan biasanya juga tanya juga masalah aktivitas tuh, ini bagus apa enggak, dan ya mungkin hal-hal lain yang Kris tadi bilang juga, masalah anak itu permasalahan yang sangat sulit sekali. Dari kecil si Miko itu susah sekali makan tuh, dan kita biasanya saling kerjasama, ini makan apa ya, jadi kayak tiap hari tuh kita harus menciptakan makanan baru yang dia tuh mau makan gitu, dan ya walaupun nggak makan besoknya lagi kita juga cari-cari lagi. Ya itu yang waktu sebelum kita masuk MRI Tokyo ya, itu yang jadi biasanya problem yang paling utama gitu. Tapi kalau sekarang lebih beragam sih. Tadi disinggung di awal kalau keintiman itu sebetulnya mencakup juga tentang keintiman seksual. Bagaimana pasangan Bapak Kris dan Ibu Deborah, juga pasangan Bapak Fritz dan Ibu Devina membangun dimensi keintiman seksual ini? Kalau kami sendiri dalam mengembangkan keintiman seksual itu dengan komunikasi sih biasanya. Jadi biasanya kita ngobrol-ngobrol dulu gitu. Setelah kami mengenal juga dengan firman Tuhan, kami semakin diubahkan gitu. Jadi ya kami sekarang sering komunikasi dengan permasalahan keintiman ini. Misalkan maunya gimana, jadwalnya, dan yang hal-hal lainnya gitu. Kalau sekarang saling terbuka, biasanya kita juga tahu momen-momennya. Banyak sekali hal-hal yang bikin kita lupa gitu dengan masalah keintiman seksual ini. Contohnya si Kris sekarang dia sibuk dengan pekerjaan dan juga dengan ada kuliah tuh, dan kita jarang melakukan hubungan yang intim gitu. Ya, dan biasanya kita udah sadar sendiri sih gitu, dan memulai buat berkomunikasi. Wah, ini kayaknya kita udah lama nih gitu. Ada juga masa kalau wanita itu biasanya menstruasi dan cukup lama kan, 1 minggu. Biasanya si Kris juga mengerti, dan kita biasanya juga bikin jadwal, misalkan seminggu 2 kali. Kalau sekarang sih mungkin seminggu 1 kali gitu ya. Ya itu yang penting ada komunikasi. Seminggu 2 kali atau seminggu sekali itu lumayan sehat loh. Oh lumayan sehat ya, berarti kita sehat. Ya, dan biasanya kalau sebelum kita melakukan hubungan intim pun juga kita nggak langsung kayak binatang gitu ya, langsung asal tabrak gitu, nggak seperti itu gitu. Dan ya biasanya kita ngobrol dulu masalah apa gitu, bisa 1 jam dulu gitu, baru itu mungkin pemanasan kali ya. Dan dari situ nanti kita mulai melakukan hubungan intim itu. Dari situ biasanya kita semakin deket sih, tahu, karena keintiman yang kita lakukan ini nggak kayak binatang, tapi kita dari hati ke hati dulu, dan kemudian kita semakin ya intim gitu. Mungkin seperti Bu Deborah tadi bilang kayak menjadwalkan waktu gitu ya, emang saya rasa juga penting sih, karena nggak mungkin maksudnya
Mungkin dengan seiring anak-anak bertumbuh ya, jadi lebih besar ya, makin mengerti gitu bahwa papa mamanya butuh waktu bersama-sama dan anak-anak kayak Tapi anak-anak nggak ngerti tuh. anak-anak nggak ngerti tapi mereka tahu gitu kayak kita tuh kayak apa ya, maksudnya ada waktu-waktu yang kami mau ke kamar gitu, mereka tahu oke. kayak mereka ngerjain aktivitas mereka, Oh, tapi ya ketika kami mau melakukan itu ya Sofia sama Jack itu lagi di luar lagi ngerjain apa gitu. oh, oke. Ya, ya, ya. Mungkin dari tadi pembahasan itu baik sekali ya, mengingatkan kembali buat saya juga gitu kayak mengenai keintiman secara seksual itu juga bahwa saya ada bukan untuk diri saya gitu tapi untuk pasangan saya, dan ini juga mungkin ya karena anak-anak kan sudah semakin besar gitu, mereka semakin mengerti bahwa papa mamanya itu butuh waktu untuk berdua, dan ya dengan anak-anak semakin besar itu mereka sadar ada beberapa waktu tuh mereka harus mengerjakan sendiri pekerjaan mereka atau aktivitas mereka. Ya udah gitu, apalagi ya? Iya banyak, mungkin lah ya, lebih lagi menekankan mengenai komunikasi juga gitu, mengkomunikasikan ketika ada waktu-waktunya untuk berhubungan secara seksual atau apa gitu ya. Nah, berikutnya pertanyaan pada Vikaris Eri. Tadi sempat membahas tentang keintiman dalam krisis. Apakah pernah mengalami hal ini? Iya, tentu saja ada ya. Khususnya yang saya sangat berkesan sih ya. Tuhan pakai di masa yang paling sulit itu waktu kami sama-sama kuliah di STTRII. Itu kan perlu bayar uang kuliah, uang tinggal. Sebenarnya uang tinggal sih mungkin nggak terlalu ya. Tapi karena kami kuliah bersama itu jadi biaya kuliah pun jadi double kan ya. Nah, kami pernah ngalamin satu saat di mana di dompet saya hanya ada 5.000 gitu ya. Dan bersyukur Vera nggak terlalu banyak pusing akan hal itu ya. Dia juga nggak terlalu banyak minta macam-macam gitu ya. Dan bersyukur kami boleh melewati hari-hari sulit-sulit itu dan kami boleh bersandar kepada Tuhan, kami berdoa dan entah Tuhan dengan pelayanan kami akhirnya kami bisa mendapatkan viatikum gitu ya, atau ada persembahan kasih sehingga kami bisa melanjutkan kehidupan kami gitu ya. Wah, itu benar-benar membentuk kehidupan kami berdua sih. Justru lewat krisis ini Tuhan pakai untuk membentuk keintiman kami. Oke, pertanyaan terakhir untuk para guest dan juga Vikaris Eri. Bagaimana saran-saran untuk membangun keintiman bersama pasangan? Kalau tambahan sih yang pasti secara simpel terbuka gitu ya, terbuka dan banyak berbicara gitu ya, berkomunikasi itu yang penting sih. Apalagi kalau suami ya, saya lihat dari sudut pandang suami sibuk sampai lupa ngobrol sama istri ataupun ngobrol sama anak, apalagi banyak permasalahan akhirnya juga menutup diri gitu, akhirnya jadi tidak intim lagi ya. Istri nggak jadi kenal suami juga jadi nggak jadi kenal istri gitu ya. Jadi dua hal itu yang saya kira paling penting sih. Ini cukup sulit ya buat dijawab ya kalau masalah saran, karena kami sendiri juga masih banyak kekurangan gitu dalam keintiman. Tapi membangun keintiman itu yang pertama komunikasi gitu. Jadi ketika mungkin suami udah mulai cuek, kita bisa mengingatkan dia. Kadang sih kalau dia udah mulai cuek dan gak banyak ngobrol, biasanya saya gerecokin. Jadi misalkan tanya masalah apa gitu, atau waktu dia kerja lewat chatting WA, saya tanya apa gitu. Dan karena ketika tidak ada komunikasi itu biasanya merasa bahwa gak ada keintiman lagi, dan mungkin hal yang lain melakukan kegiatan bersama gitu, kayak misalkan hari Sabtu belajar firman Tuhan bareng, dan itu bisa mendekatkan diri juga. Kita bisa tahu apa hubungan kita sama Tuhan, sama suami dan juga sama anak gitu. Itu keintiman yang lebih luas sih. Mungkin yang lebih penting itu belajar firman Tuhan ya, itu sangat penting sih. Karena ketika nggak belajar firman Tuhan, saya sendiri juga nggak mengerti bagaimana keintiman bersama suami. Karena dari firman Tuhan mau nggak mau kita harus menaati gitu dan mengaplikasikannya di dalam hubungan suami istri dan juga bersama anak juga gitu sih. Banyak sekali hal-hal yang baru yang tadi benar-benar menjadi masukan juga dan koreksi dalam buat diri saya. Tapi yang tadi yang melihat bahwa di dalam kekristenan itu kita sebenarnya sudah diajari pemahaman keintiman ini bahkan dari Allah itu sendiri ya, dari Allah Tritunggal itu. Dan ini saran juga buat diri saya dan mungkin juga bisa masukan untuk para pendengar gitu. Kalau buat saya itu, saya harus belajar untuk lebih lagi mendengar dan melihat situasi gitu. Dan itu kan salah satu kunci untuk mengerti dalam membangun suatu relasi dalam keintiman. Mungkin dalam kesibukan, dalam keseharian juga, tapi tetap mau mendengar dan melihat gitu ya, apa yang bisa terus dikembangkan. Dan itu yang menjadi saran buat saya sendiri sih. Saran saya adalah bersama dengan pasangan, suami istri itu God center ya. Dan kita banyak sekali belajar daripada Allah Tritunggal.
relasi Allah Bapa dengan Allah Anak dan kesehatian mereka, bagaimana Allah Anak juga dia memberikan dirinya, relasi yang bahkan sebenarnya tidak bisa terjembatani itu akhirnya terjembatani karena Allah Anak memberikan nyawanya buat kita, dan itu adalah teladan terbesar dalam kehidupan kita gitu. Dan jadi kita pun bisa melakukannya demi pasangan kita ya. Sekali lagi, memberi lebih baik daripada menerima. Dan ketika mengasihi, ini seperti Pendeta Billy katakan, itu kayak kita itu peluk durian. Kita itu mengasihi itu seperti itu gitu ya, menyakitkan gitu ya. Kita membukakan diri kita untuk mengalami penderitaan itu ya. Ya karena memang itu ya. Karena kita mengasihi gitu ya, sehingga kita pun rela untuk mengabaikan hak-hak kita. Kita tadi sudah mempelajari tentang pentingnya keintiman suami istri dan juga mengenai dimensi-dimensi keintiman. Jadi dalam firman Tuhan sendiri juga memerintahkan bahwa pasangan suami istri harus menjadi satu daging. Ini mencakup bukan hanya kesatuan dalam hal seksual saja, tapi juga dalam seluruh aspek kehidupan, baik itu intelektual, kreativitas, sehingga begitu pentingnya suami istri mengusahakan keintiman dalam pernikahan. Kita sudah mempelajari tentang dimensi-dimensi keintiman, ada keintiman seksual, keintiman intelektual, keintiman estetika, keintiman kreativitas, dan juga keintiman dalam krisis. Dimensi-dimensi keintiman ini Tuhan anugerahkan untuk kita boleh membangun keintiman dengan pasangan kita. Baik saudara sekalian, sekian episode Matcha Latte kali ini. Kita masih akan berbicara seputar aspek-aspek pernikahan dalam episode mendatang. Sampai jumpa. Sampai jumpa.